Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, pada bulan ini, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk mengisi dengan amalan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saudaraku, saat ini kita ada di zaman di mana tolak ukur suatu kebahagiaan atau kesuksesan itu sudah mulai bergeser ke arah material duniawiyah. Penghormatan seseorang tidak lagi dari segi ilmu atau kedekatannya kepada Allah, melainkan seberapa banyak harta atau kekayaan yang dia punya. Orang yang tidak punya harta atau kekayaan akan tersisih di hadapan manusia. Demikian juga nilai-nilai ukhuwah atau persaudaraan yang dibangun karena Allah itu sudah mulai pudar. Orang-orang tidak saling berhubungan, melainkan karena pertimbangan duniawi atau materi. Mereka saling mencintai, saling membenci karena urusan dunia. Memasang wajah ramah dan tersenyum karena ada kepentingan dan karena ada urusan yang hendak diinginkan. Tetapi ketika kepentingan itu tidak tercapai, wajah yang ramah dan tersenyum itu akan berubah menjadi masam. Dan yang terjadi adalah akan ada yang namanya saling menipu, saling menghasut, saling membenci, dan ujung-ujungnya adalah pecahnya ukhuwah di antara sesama. Ajaran Islam memberikan pedoman kepada umat muslim dalam menjalin hubungan terhadap Allah, hablum minallah. Dan hubungan yang baik ini juga diseimbangkan dengan hubungan baik sesama manusia, hablum minan nas. Anjuran dan keutamaan dalam hubungan baik kepada sesama manusia ini atau kepada sesama muslim ini terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Juga disebutkan dalam hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendoliminya dan tidak boleh pula menyerahkannya kepada orang yang hendak menyakitinya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dan implementasi dari persaudaraan itu bisa dalam bentuk persahabatan, silaturahmi, serta saling membantu atau dalam bentuk yang lain. Jadi kalau kita mengaku muslim dan teman kita muslim, itu berarti kita bersaudara.
dengan persaudaraan dalam keislaman. Dan sifat saudara itu, dia tidak akan saling menyakiti dengan lisannya, dia tidak mencela, tidak menghasad, dia tidak akan menyakiti dengan pikirannya, dengan berprasangka buruknya, karena sungguh prasangka buruk itu adalah bagian dari dosa. Sebagai contoh terkait fenomena perubahan waktu subuh, perbedaan waktu subuh yang terjadi di masyarakat saat ini hendaknya tidak menimbulkan perdebatan, perpecahan, apalagi menimbulkan permusuhan antar muslim. Karena masing-masing mempunyai kajian yang kuat, mempunyai dalil yang kuat untuk memutuskan dan untuk melaksanakannya. Untuk Persyarikatan Muhammadiyah, berdasarkan putusan Munas Tarjih ke-30 tahun 2020 bahwa waktu subuh itu mundur 8 menit. Ini merupakan salah satu ijtihad dari Muhammadiyah, dan dalam menyikapi satu ijtihad itu harus dengan lapang dada, penuh toleransi, dan tetap menjalin komunikasi sosial yang baik. Karena suatu putusan itu sudah melalui proses yang dilaluinya seperti penelitian terhadap ulama terdahulu maupun penelitian dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan bidang tersebut. Jadi, karena putusan ini adalah hasil dari kajian organisasi, diharapkan kepada semua pengurus dan elemen persyarikatan ikut untuk mensosialisasikan dan menerapkannya secara konsisten. Namun, jika masih ada yang keberatan, hendaknya disikapi secara pribadi. Mari kita tetap bersikap bijak, penuh toleran, ramah dan terbuka untuk dialog, serta tidak memaksakan opini kepada orang yang tidak berkepentingan, agar ukhuwah atau persaudaraan kepada sesama muslim ini tetap terjaga. Saudaraku, selain itu, kalau kita mengaku muslim dan teman kita juga muslim, maka sesama muslim harus saling membantu. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah juga akan menutupi aibnya di hari kiamat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.